Pada tahun 1984, terjadi kebocoran gas beracun pada sebuah pabrik pestisida di kota Bhopal, Madhya Pradesh, India. Kebocoran gas ini menyebar ke seluruh kota dan menyebabkan lebih dari 500.000 orang mengalami keracunan gas kimia berbahaya. Pemerintah kota awalnya mengkonfirmasi ada 3.800 orang korban yang meninggal secara langsung dari kejadian ini, dan estimasi lanjutannya menunjukkan ada total 16.000 kematian yang terkait dengan pelepasan gas ini. Sekitar 40.000 orang diperkirakan mengalami luka parah dan menderita penyakit serius. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai salah satu bencana industri yang paling mematikan di dunia. Ini adalah Bhopal Disaster. Tahun 1969, perusahaan Amerika Union Carbide Corporation (UCC) mendirikan sebuah pabrik pestisida di kota Bhopal, Madhya Pradesh, India. Pabrik cabang India ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan pestisida global dan kebutuhan di India yang memang jumlahnya besar dan terus berkembang di waktu itu. Mengingat di tahun 1960 sampai 70-an di India, mereka sedang aktif mendorong sektor pertanian di dalam negerinya. Selain itu, ada juga pertimbangan dari aspek regulasi, di mana saat itu India masih sangat longgar terkait dengan regulasi keamanan industri. Jadi pihak pabrik bisa lebih mudah dan lebih murah untuk membuat pabrik dengan resiko bahan kimia berbahaya, dibandingkan misalnya mereka bangun pabriknya di Amerika yang tentu aturannya sangat ketat, mereka harus menyesuaikan banyak hal, butuh biaya yang lebih besar. Maka dari sini pabrik pestisida di Bhopal pun berdiri tahun 1969. Pada awal pendirian, pabrik ini sebenarnya mendapat banyak penolakan akibat lokasinya yang bersebelahan langsung sangat dekat dengan pemukiman padat penduduk. Perusahaan diminta untuk memindahkan lokasi pabriknya ke bagian kota yang lebih jauh dari penduduk, tapi meskipun demikian, entah bagaimana perusahaan ini tetap berhasil untuk dapat persetujuan dari pemerintah kota dan pemerintah pusat untuk bangun pabriknya di lokasi itu. Jadi proses yang terjadi di dalam pabriknya untuk memproduksi pestisida adalah seperti ini. Singkatnya, ada 4 tahapan proses pembuatannya. Pertama, prosesnya dimulai dari membuat gas fosgen, lalu diolah menjadi metil isocyanat atau MIC, di mana MIC ini disimpan dulu untuk stok, dan kalau udah perlu produksi, gas ini nanti akan diolah menjadi karbaril, lalu diolah menjadi pestisida. Yang pasti, ini adalah sebuah proses kimia yang harus dilakukan secara sangat hati-hati ya. Karena kalau kita lihat prosesnya ini, di awal prosesnya butuh gas fosgen. Kalau kalian ingat pembahasan videoku sebelumnya tentang kisahnya Fritz Haber, di situ ada pembahasan bahwa gas fosgen ini adalah gas yang memang dikembangkan sebagai gas beracun di Perang Dunia Pertama. Jadi gasnya adalah gas yang beracun dari awal. Kemudian gas ini diolah menjadi MIC, yang ini pun juga tidak kalah berbahaya. Di awal-awal pabrik ini berdiri, dia dapat kiriman dari Amerika langsung berupa bahan karbaril, yang lalu diolah menjadi pestisida di pabriknya. Jadi di awal prosesnya masih singkat. Kemudian di tahun 1977 prosesnya udah lebih advance, pabriknya ini nggak lagi diberi karbaril, tapi diberi bahan MIC, yang kemudian diolah menjadi karbaril, lalu diolah menjadi pestisida. Kemudian mulai tahun 1980, pabrik ini mulai melakukan produksi pestisida secara penuh. Artinya dia mulai membuat dari gas fosgennya diubah jadi MIC, jadi karbaril, lalu jadi pestisida. Tapi sayangnya, ketika pabrik ini mulai melakukan proses produksi yang lebih kompleks ini, pabrik ini mulai bermasalah. Proses pengoperasian pada pabrik ini sangat jauh dari standar keamanan dalam produksi bahan kimia berbahaya. Mayoritas pekerja hanya diberi training singkat dan saat bekerja mereka tidak menggunakan standar APD seperti masker atau pakaian pelindung. Beberapa kali terjadi kebocoran gas berbahaya di lingkungan pabrik seperti misalnya gas MIC, gas fosgen, gas klorin, dan gas berbahaya lainnya. Yang kebocoran ini bahkan sudah beberapa kali menimbulkan korban jiwa. Bahkan pada tahun 1982, auditor dari perusahaan induk pabrik ini juga sebenarnya sudah memperingatkan tentang kemungkinan terjadinya reaksi yang tidak terkendali pada pabrik ini. Tapi manajemen pabrik masih mengabaikan peringatan itu. Di tahun 1980-an terjadi gagal panen dan bencana kelaparan yang cukup besar di India.
Yang ini berdampak pada kemampuan petani membeli pestisida. Kondisi ini membuat permintaan pestisida di pabrik ini semakin menurun. Dalam kondisi ini, pabrik tetap beroperasi, tapi kapasitas produksinya dikurangi jadi seperempat kapasitas saja. Dan proses produksi ini dilakukan dengan peralatan dan prosedur keselamatan yang makin jauh di bawah standar yang harusnya digunakan di pabrik pusatnya di Amerika. Pemerintah lokal sebenarnya juga menyadari ada potensi masalah kesehatan dari pabrik ini, tapi mereka membiarkannya. Pihak pemerintah, mereka khawatir kalau pabrik ini tutup akan ada dampak ekonomi yang lebih besar karena pabrik ini memang jadi salah satu penyerap kerja yang sangat besar di wilayah itu. Standar keselamatan yang diabaikan dan berbagai permasalahan yang terjadi sebelumnya akhirnya makin membesar hingga puncaknya terjadi pada 3 Desember 1984. Beberapa bulan sebelum kejadian, pabrik sedang memproduksi MIC cair untuk disimpan di tangki penyimpanan. Berdasarkan peraturan dari pabrik, batas maksimal pengisian tangki penyimpanan adalah 50% dari kapasitasnya atau sekitar 30 ton. Tapi mereka menyimpan dalam jumlah yang lebih besar. Pada akhir Oktober 1984, salah satu tangki penyimpanan yang sudah berisi 42 ton MIC cair mengalami kerusakan, sehingga MIC-nya tidak bisa dipompa keluar. Dari sini, produksi MIC di pabrik Bhopal dihentikan untuk sementara waktu untuk dilakukan perbaikan. 2 Desember 1984, dilakukan pembersihan pipa saluran dari tangki tersebut, tapi tanpa disadari, air masuk ke dalam tangki penyimpanannya. Nah, masuknya air ke dalam tangki penyimpanan ini adalah hal yang sangat-sangat berbahaya dan memicu bencana. Kondisi ini ketika air masuk ke tangki penyimpanan memicu reaksi eksotermis, reaksi yang menghasilkan panas dan kemudian menyebabkan tekanan dalam tangki ini meningkat. Tekanannya meningkat dari yang awalnya 2 PSI menjadi 10 PSI pada pukul 11 malam. Dalam kondisi ini, 2 orang karyawan senior mereka masih mengira kalau kenaikan tekanan ini cuma terjadi karena kesalahan alat ukur saja. Mereka ngira ya memang alatnya udah banyak yang rusak-rusak, mungkin ini adalah kesalahan alat ukur saja. Tapi ternyata kondisinya makin memburuk. Tak lama kemudian, para pekerja di area pabrik mulai merasakan efek akibat paparan gas MIC dalam jumlah kecil. Dan mereka udah tahu kalau ada kebocoran di sini. Malam udah ganti hari, udah ganti dini hari 3 Desember 1984, reaksi pada tangki penyimpanan mulai meningkat dan menjadi reaksi yang tidak terkendali. Pukul 0.40, suhu di dalam tangki penyimpanan melonjak hingga batas pengukuran 25 derajat dan tekanannya naik sampai 40 PSI. Tekanan ini menyebabkan retakan pada beton di atas tangki penyimpanan yang kondisi ini kemudian memicu sebagian gas MIC lepas ke udara. Konsentrasi gas MIC yang lepas ini semakin tidak terkendali dan alarm pun dinyalakan. Para pekerja di pabrik langsung mulai lari-lari, mereka meninggalkan pabrik dan pergi ke arah yang berlawanan arah angin. Kebocoran ini menyebabkan sekitar 30 ton MIC gasnya bocor ke udara dalam waktu 1 jam dan jumlahnya meningkat menjadi 42 ton dalam waktu 2 jam. Gas-gas itu kemudian tertiup angin ke arah tenggara melintasi kota Bhopal dan gas ini sangat-sangat berbahaya bagi manusia. MIC adalah gas yang sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian meskipun dalam paparan yang singkat. Beberapa alasannya diantaranya, pertama, gas MIC ini memiliki sifat elektrofil yang artinya dia sangat mudah menempel pada zat yang punya banyak elektron seperti gugus NH2, gugus OH atau SH. Termasuk dalam hal ini dia mudah menempel ke permukaan basah karena air sendiri dia punya gugus OH. Makanya gas ini paling cepat menyerang mata langsung iritasi dan ini akan jadi jauh lebih berbahaya lagi ketika gas ini sudah masuk ke saluran pernafasan. Faktor yang kedua, gas ini sebenarnya adalah gas yang berbau tapi di konsentrasi yang rendah baunya cukup tipis, sementara kalau hidung ini udah sampai bisa mencium baunya, artinya konsentrasinya udah sangat tinggi dan artinya ini udah kondisi yang sangat fatal. Ketiga, ketika MIC ini suhunya tinggi sampai 200 derajat Celcius, dia akan bereaksi membentuk hidrogen cyanida. Nah,
Kalau untuk hidrogen cyanida mungkin kalian udah sangat familiar dengan ini. Intinya ketika MIC ini suhunya tinggi, dia akan menghasilkan cyanida. Dan cyanida adalah zat yang sangat beracun bagi manusia. Keempat, gas MIC ini memiliki massa jenis yang lebih besar daripada udara normal, yaitu massa jenisnya di 2,08 kg per meter kubik. Yang artinya ketika gas ini tersebar, kecenderungan posisinya adalah ada di bawah, jadi makin mudah untuk dihirup manusia. Yang kelima, yang paling berbahaya, belum ada obat untuk gas MIC ini. Gas MIC bisa bereaksi menempel ke bagian basah dengan cepat, seperti misalnya mata, paru-paru, dan kalau udah terpapar, reaksinya terjadi secara instan dan efeknya tidak bisa dihindari. Kombinasi dari beberapa bahaya inilah yang kemudian menyebar di tengah kota Bhopal di dini hari. Orang-orang yang menyadari tanda keracunan gas ini langsung mereka melarikan diri menjauh dari area pabrik. Mereka mengalami gejala seperti batuk, iritasi mata, kemudian sesak nafas hingga muntah. Tapi masalahnya banyak dari masyarakat yang mereka nggak tahu dan mereka nggak pernah diberi instruksi terkait dengan penanganan dasar ketika terjadi kejadian ini. Ditambah lagi, kejadian ini terjadi di dini hari ketika banyak orang sedang tidur. Dalam hitungan jam, jalan-jalan di Bhopal dipenuhi orang-orang yang tergeletak. Hewan-hewan juga pada tumbang. Rumah sakit setempat kewalahan menangani para korban dan kondisi ini semakin parah karena kurangnya pengetahuan tentang jenis gas yang tersebar serta dampaknya. Kalau kalian pengen tahu detail kejadiannya, ada sebuah series Netflix yang sangat bagus yang terinspirasi dari kejadian ini. Judulnya The Railwayman, The Untold Story of Bhopal 1984. Nah, itu silahkan bisa ditonton teman-teman. Series ini menceritakan tentang kecelakaan ini dari sudut pandang para petugas kereta. Yang di sini diceritakan bahwa salah satu yang berperan besar mengurangi dampak dari keracunan gas massal ini adalah para petugas kereta. Di sini kejadian pabriknya nyata, tapi untuk selebihnya sifatnya fiksi ya yang terinspirasi dari kejadian nyata ini. Pemerintah Madhya Pradesh mengkonfirmasi ada lebih dari 500.000 orang yang terkena paparan gas MIC dan gas kimia berbahaya lainnya. Yang mana total korbannya sendiri awalnya adalah sekitar 3.000, tapi kemudian estimasi lanjutan totalnya mencapai 16.000 kematian. Selain itu, ada sekitar 40.000 orang yang diperkirakan mengalami luka parah atau menderita penyakit serius akibat kejadian ini. Sebenarnya, pelepasan langsung gas MIC ke sekitar ini harusnya bisa dikurangi atau bahkan dicegah. Tapi di waktu itu, sebagian besar sistem keselamatan yang terkait dengan MIC di pabrik ini tidak bisa digunakan. Entah itu karena kerusakan, atau ukurannya ternyata nggak sesuai, dan lain sebagainya. Unit pendingin yang harusnya berfungsi sebagai komponen keselamatan untuk mendinginkan tangki penyimpanan MIC, ternyata bahan pendinginnya udah dikuras habis. Flare tower atau menara pembakaran yang harusnya membakar gas berbahaya sebelum dilepaskan ke udara juga tidak berfungsi dan sudah rusak selama 3 bulan. Kemudian ada juga penyaring gas buang yang memang ini adalah alat keselamatan yang dirancang untuk menetralkan gas berbahaya sebelum pelepasan, ternyata sudah tidak digunakan 3 minggu sebelumnya. Jadi kondisi ini benar-benar kacau. Dan ini diperparah lagi karena pihak pabriknya mereka nggak mau berkoordinasi. Mereka berusaha untuk memanipulasi, menyamarkan, menghindar yang pada akhirnya ini merugikan para korban lebih banyak lagi. Bahkan hingga hari ini perusahaan belum pernah secara jelas menyatakan apa sebenarnya isi dari gas beracun yang tersebar di kota Bhopal pada kejadian itu. Mereka nggak mau bilang kalau itu adalah gas MIC, juga nggak mau bilang kalau gasnya juga mungkin mengandung hidrogen cyanida. Padahal dari bukti-bukti kondisi yang terjadi pada korban, jelas itu adalah dampak dari gas MIC dan sebagian ada hidrogen cyanida. Salah satu bentuk pertolongan pertama yang bisa diberikan untuk orang-orang yang masih bisa diselamatkan adalah dengan menggunakan cairan natrium tiosulfat. Kalau kalian nonton video eksperimen Konanku yang ini, kalian mungkin masih ingat bahwa salah satu penawar dari racun cyanida adalah natrium tiosulfat ini. Di mana natrium tiosulfat ini bisa menetralkan efek dari cyanida. Jadi ini cukup efektif untuk orang-orang yang terpapar hidrogen cyanidanya.
Tapi untuk orang-orang yang paparannya ini lebih banyak gas MIC, natrium tiosulfat ini nggak efektif. Dan caranya yang bisa dilakukan adalah berharap agar korbannya ini bisa tetap bertahan sambil diberi perawatan darurat seperti gas oksigen dan infus. Atas kejadian ini, perusahaan membayar sebesar 470 juta USD ke pemerintah India sebagai bentuk ganti rugi. Tapi nilai ini jauh dari tuntutan korban dan pemerintah India yang mengajukan tuntutan ganti ruginya adalah total 3,3 miliar USD. Pada tahun 2010, 7 orang mantan petinggi di pabrik itu dinyatakan bersalah oleh pengadilan India atas tuduhan kelalaian kriminal terkait dengan tragedi Bhopal. Mereka dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda masing-masing sebesar 2.000 US dollar. Tapi jelas saja putusan ini dapat banyak kecaman karena dianggap terlalu ringan mengingat jumlah korban jiwa yang sangat-sangat besar dan bencana yang ditimbulkan juga sangat parah. Hingga kini, lokasi bekas pabrik Union Carbide di Bhopal belum dibersihkan secara menyeluruh. Bekas bangunannya masih ada dan komponen-komponen pabriknya pun masih ada. Sebagian bahan kimia berbahaya juga masih ada di sana. Akibatnya, ribuan penduduk yang tinggal di sekitar lokasi, termasuk generasi yang lahir setelah tragedi 1984, mereka mengalami berbagai gangguan kesehatan yang serius. Banyak anak-anak yang lahir dengan kelainan bawaan, misalnya kelainan di sisi otaknya ataupun di organnya. Selain itu, beberapa penyakit seperti kanker dan gangguan pernafasan kronis ini pun juga masih sering ditemui hingga saat ini.